dipecat dan dituntut 6 hingga 9 tahun penjara. Wajib bayar restitusi sebesar 544 juta. Seruni Kabinet Merah Putih dorong pelestarian alam lewat aksi tanam pohon. Anak-anak tuangkan imajinasi Natal dalam Kids Cooking Class Hotel Harper Kupang. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timurtv.com. Bersama saya, Salvi Moruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Belas terdakwa tewasnya Prada Lukinamo dituntut 6 hingga 9 tahun penjara, dipecat dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat dan wajib bayar restitusi sebesar 544 juta. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Auditor militer menuntut 17 terdakwa yang menyiksa Prada Lukinamo hingga tewas dengan pidana pokok. 2 perwira TNI Angkatan Darat dituntut 9 tahun penjara dan 15 lainnya 6 tahun penjara. Semuanya dikenakan pidana tambahan, dipecat dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Terdakwa 8 Letda Infantri Marinir Artadana, pidana pokok penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer JKT Angkatan Darat. Terdakwa 9 Ratu Rovinus Saleh, pidana pokok penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer JKT Angkatan Darat. Selain itu, para terdakwa juga dibebani biaya restitusi sesuai perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dengan total 554 juta rupiah. Sehingga masing-masing terdakwa dibebani 32 juta rupiah. Terhadap para terdakwa dengan total keseluruhan 544.625.070 rupiah. Sehingga masing-masing terdakwa sebesar 32.036.768,82 rupiah. Menanggapi hal tersebut, Ibunda Prada Luki mengapresiasi auditor militer karena telah menuntut para terdakwa sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga korban. Tadi kami mengikuti persidangan pembacaan tuntutan dari Bapak Auditor dan tadi didengar tiap-tiap terdakwa sudah dikenakan tuntutan, ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun, dan hukuman tambahannya pemecatan. Kami bersyukur, kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik buat kami, karena kami punya harapan semuanya harus dipecat. Mengenai hukumannya, kami bersyukur juga karena Bapak Auditor mendengar isi hati kami, keluarga. Di akhir persidangan, penasehat hukum 17 terdakwa akan mengajukan pembelaan pada Rabu 17 Desember mendatang. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timur TV. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok di beberapa pasar mulai mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang di pasar mengaku pendapatan mereka menurun akibat kenaikan harga sembako jelang Natal dan Tahun Baru. Mereka berharap pemerintah dapat menstabilkan harga agar aktivitas jual beli kembali normal. Informasi selengkapnya untuk Anda. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Impres Kupang mulai merangkak naik. Kenaikan ini terlihat pada komoditas utama seperti beras, telur, cabai, bawang, hingga daging ayam, yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami penyesuaian harga bervariasi. Cabai dari harga Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram.
Bawang putih dari harga sebelum Rp40.000 kilogram naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Adapun harga daging ayam potong yang biasanya Rp42.500 per ekor, sekarang naik menjadi Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekor. Para pedagang menyebutkan lonjakan harga tersebut juga mempengaruhi hasil pendapatan penjual. Pendapatan memang agak susah untuk sekarang, agak susah. Kalau sekarang pasar kan bukan hanya satu, sepanjang jalan pasar, jadi ya mau itu solusi saya. Kenaikan harga sembako juga menyebabkan keuntungan jual menjadi kecil dan pendapatan menurun. Para pedagang berharap harga sembako dapat kembali turun seperti biasanya. Kalau bisa ya harapannya ya turun harga stabil kayak biasanya. Naiknya ini sudah berapa lama naiknya? Sudah ada 4 bulan ini 3 bulanan. Sudah 1 bulan ini harga ayam naik. Iya, lonjaknya tinggi ini 1 bulanan ini. Dengan melonjaknya harga sembako di pasaran, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah strategis menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Pemerintah Kota Kupang melalui program Ina Kasih membagikan pembalut gratis kepada sejumlah pelajar perempuan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan remaja putri dalam mendukung kesehatan reproduksi sejak usia sekolah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang melalui program Ina Kasih kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan remaja putri. Kali ini pemerintah membagikan pembalut gratis kepada 200 pelajar di beberapa sekolah di Kota Kupang. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan para siswi mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan kebersihan pribadi, sekaligus mendukung kesehatan reproduksi sejak usia dini. Melalui Ina Kasih, kami ingin memastikan bahwa setiap remaja putri merasa dihargai, dilindungi, dan diberdayakan. Program ini bukan sekedar pembagian pembalut, dan ini adalah martabat perempuan. Ini tentang kemanusiaan, ini tentang Kota Kupang sebagai rumah bersama yang inklusif dan penuh kasih. Selain itu, Kepala Sekolah SMP 11 mengaku senang dan bangga atas bantuan pembalut gratis yang membantu kebutuhan bulanan remaja siswi prasejahtera. Ia berharap program ini terus dilanjutkan di berbagai sekolah yang ada di Kota Kupang. Pesan dari saya, semoga program Ina Kasih ini akan terus selalu ada untuk membantu siswi-siswi di sekolah, bukan hanya saja di SMP 11 tapi juga mungkin di sekolah-sekolah lain yang sama seperti di SMP 11. Melalui program Ina Kasih diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan akan kebutuhan dasar serta kepedulian akan kesehatan reproduksi remaja. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Freshmart NTT resmi jadi roda penggerak ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Berbagai jenis produk organik siap dipasarkan dengan harga terjangkau dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. PKK Freshmart selaras dengan program prioritas Dasa Cita, yakni dari ladang dan laut ke pasar, efisien, modern, dan aman. Freshmart merupakan wadah strategis untuk memperkuat rantai pasok, modernisasi pemasaran, dan meningkatkan nilai tambah bagi petani, nelayan, serta pelaku UMKM. Freshmart ini bertujuan memperkuat pemasaran produk lokal secara higienis, modern, dan bernilai ekonomi. Melalui kemitraan antara pemerintah, PKK, Dikranasda, serta berbagai stakeholder. Lahan PKK juga akan dikelola bersama masyarakat untuk menghasilkan produk organik yang dipasarkan melalui Freshmart. Kesannya senang sekali karena belanja di sini itu kita bisa lihat banyak sayur-sayuran yang seger. Ya juga. Tuh. Apa saja yang dibeli itu? Saya baru aja masuk, jadi saya ambil kacang panjang, cabai, lombok, karena dibilang lombok ya. Saya pergi nanti keliling di sana ada wortel, ada kangkungnya juga basah, oseng.
Launching PKK Freshmart diharapkan dapat menjadi ruang yang layak bagi produk lokal dalam ekosistem pasar modern, sekaligus mendorong pola konsumsi pangan sehat dan memberdayakan perempuan. Dari Kupang, Selvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Para ibu Menteri Kabinet Merah Putih lakukan aksi tanam pohon dan berikan sejumlah bantuan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.